Oke, halo semuanya. Kita hari ini akan belajar mengenai teori perdagangan internasional. Nah, sebelumnya kita udah bahas mengenai konsep, kemudian juga manfaat, faktor pendorong, dan juga penghambat perdagangan internasional. Sekarang kita akan belajar mengenai teori perdagangan internasional. Kayak gitu, teman-teman. Nah, untuk teori perdagangan internasional, kita bahas dulu dari kata teori itu sendiri. Teori seperti yang kita tahu gitu ya, udah kita sering dengar, mau itu di biologi, kimia, fisika, itu banyak teorinya kayak gitu. Nah, teori itu apa sih? Kumpulan konsep sistematis, hasil pemikiran ataupun penelitian dari suatu fenomena. Nah, berarti kalau misalkan dilihat dari sini gitu ya, perdagangan internasional gitu ya, maka teori perdagangan internasional adalah kumpulan konsep sistematis hasil pemikiran atau penelitian dari suatu fenomena yang menjelaskan tentang perdagangan internasional. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kita akan bahas dulu mengenai kumpulan konsep sistematis mengenai tentang perdagangan internasional. Kayak gitu, teman-teman. Nah, sini ada perkembangan teori perdagangan internasionalnya juga, teman-teman. Nah, untuk perkembangan teori perdagangan internasional, itu tuh teorinya itu dibagi menjadi dua, teori klasik dan juga teori modern. Nah, kalau misalkan teori klasik, itu tuh sudut pandangnya dari sudut pandang suatu negara, kayak gitu. Makanya dinamakan country based, kayak gitu. Sedangkan untuk teori modern, itu tuh lebih ke sudut pandangnya dari suatu perusahaan, makanya company based, kayak gitu. Jadi miripnya tuh kayak teori klasik tuh kayak makronya gitu kan ya. Sedangkan si teori modern tuh kayak mikronya kayak gitu teman-teman. Tetapi sebagai catatan aja bahwa yang akan dipelajari sebatas tingkat SMA itu tuh hanya sampai teori klasik aja teman-teman. Untuk si teori modern ini hanya sebagai pengantar saja kayak gitu. Hanya sebagai pengetahuan kayak gitu teman-teman. Oke, kita bahas kita bahas dulu dari teori klasik yang pertama, yaitu adalah teori merkantilisme, kayak gitu teman-teman. Pasti sering dengar gak sih di pelajaran sejarah apa sih merkantilisme? Nah, kalau misalkan di teori merkantilisme ini gitu ya, kesejahteraan sebuah negara dilihat dari seberapa banyak gitu ya emas dan perak yang dimiliki, kayak gitu teman-teman. Jadi biasanya kalau yang menganut teori merkantilisme ini gitu ya, itu tuh mereka negaranya itu pengen mengumpulkan emas dan perak yang sebanyak-banyaknya kayak gitu teman-teman. Jadi mereka ingin mengeruk kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Nah, biasanya mereka itu akan berusaha untuk meningkatkan ekspor gitu ya. Ekspornya itu akan berusaha untuk ditingkatkan, sedangkan untuk importnya gitu ya, itu akan dikurangi, dikecilin gitu teman-teman. Karena kan pada dasarnya mereka tuh ingin mengumpulkan. Kalau misalkan ekspornya besar terus importnya besar ya sama aja bohong kayak gitu. Bukan mengumpulkan kalau gitu, tapi lebih kayak ya udah lewat aja gitu kan ya. Karena keluar juga banyak, ke dalam juga banyak kayak gitu teman-teman. Nah, sedangkan kalau di merkantilisme di sini tuh ekspornya yang tinggi, sedangkan importnya yang kecil kayak gitu teman-teman. Nah, biasanya kalau misalkan menggunakan merkantilisme ini gitu ya, itu tuh akan menuju ke arah kolonialisme kayak gitu teman-teman. Karena mereka itu ingin mengeruk kekayaan yang sebanyak-banyaknya kayak gitu. Makanya ini mengarah ke kolonialisme kayak gitu. Makanya ada sangkut paut sama sejarah kayak gitu teman-teman. Nah, oke. Nah, selanjutnya ada teori klasik yang kedua. Itu adalah teori keunggulan mutlak atau keunggulan absolut menurut Adam Smith, bapak ekonomi kita kayak gitu teman-teman. Nah, ternyata Adam Smith di sini nggak sependapat gitu ya tentang teori merkantilisme yang tadi gitu ya. Katanya, menurut Adam Smith, kesejahteraan tuh gak diukur berdasarkan banyaknya emas dan perak saja. Karena kalau misalkan emas dan peraknya terus gitu ya, banyak di suatu negara gitu ya, terlalu banyak, itu tuh akan menimbulkan suatu masalah, teman-teman. Masalahnya apa? Yaitu inflasi, kayak gitu, teman-teman. Makanya kalau misalkan kayak gitu, malah berakibatnya buruk, kayak gitu, teman-teman. Buruk banget kayak gitu untuk perekonomian di suatu negara. Nah, selanjutnya juga si teori Adam Smith tersebut disempurnakan lagi gitu ya oleh si muridnya. Siapa muridnya?
tiada lain selain David Ricardo kayak gitu teman-teman. Nah, David Ricardo ini menyatakan teori baru yaitu teori keunggulan komparatif. Bukan teori baru sih, lebih ke penyempurnaan keunggulan mutlak dengan teori keunggulan komparatif kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk teori modern itu tuh ada daur hidup produk dan juga keunggulan kompetitif, yang mana ini nggak akan dibahas di tingkat SMA kayak gitu teman-teman. Oke, kita bahas dulu mulai dari teori keunggulan mutlak kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan teori merkantilisme kayaknya cukup cuman sebatas tadi doang kayak gitu teman-teman. Tapi yang bakal sering bahas itu tuh adalah teori keunggulan mutlak atau absolut Adam Smith dan juga teori komparatif dari si David Ricardo kayak gitu teman-teman. Oke, kita bahas dulu dari si teori keunggulan mutlak atau absolut si Adam Smith kayak gitu. Nah, katanya kalau misalkan menurut si Adam Smith gitu ya, kemakmuran itu bisa dilihat dari GDP-nya dan juga perdagangan luar negeri kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau misalkan menurut Adam Smith di sini, dalam perdagangan luar negeri itu harus adanya free trade kayak gitu, teman-teman. Apa itu free trade atau perdagangan bebas kayak gitu, teman-teman. Jadi harus adanya perdagangan bebas. Karena kalau misalkan nanti ada perdagangan bebas gitu ya teman-teman, itu akan menunjukkan eh bukan menunjukkan sih, lebih ke memunculkan kompetisi kayak gitu teman-teman, memunculkan kompetisi dari siapa? Para pelaku usaha kayak gitu. Kalau misalkan nanti berkompetisi gitu kan ya, mereka pengen bersaing gitu bersama dengan produk-produk dari luar negeri lainnya kayak gitu. Mereka akan melakukan kegiatan spesialisasi. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan produktivitas kayak gitu teman-teman. Produktivitas dan juga efisiensi. Kalau misalkan spesialisasinya sudah terlaksana gitu ya, otomatis nanti akan ada keunggulan mutlak, produknya itu akan kegiatan produksinya itu akan lebih produktif dan juga lebih efisien. Makanya nanti untuk melakukan perdagangan luar negerinya akan terjadi keunggulan mutlak. Kayak gitu teman-teman. Nah, supaya lebih jelasnya gitu ya. Di sini ada contoh kayak gitu ya. Ada contoh negara Indonesia dan juga negara Amerika Serikat. Tapi sebelum ke contoh tersebut, kita baca dulu di sini untuk pendapat si Adam Smith katanya. Suatu negara akan melakukan ekspor suatu jenis barang jika negara tersebut dapat memproduksinya lebih efisien dibandingkan negara lain dan juga begitu sebaliknya. Kayak gitu teman-teman. Jadi yang harus melakukan ekspor itu apabila negara tersebut gitu ya memiliki keunggulan dari segi produksinya yang lebih efisien dibandingkan negara lain kayak gitu teman-teman. Nah, kita lihat contohnya. Tadi aku udah mention di awal bahwa di sini ada negara Indonesia dan juga negara Amerika Serikat kayak gitu teman-teman. Nah, di sini negara Indonesia katanya bisa memproduksi padi gitu ya, bisa memproduksi padi sebesar 50 kilogram dan juga memproduksi TV gitu ya, in TV ya, anggap TV itu sebanyak 5 unit kayak gitu. Sedangkan Amerika Serikat di sini bisa memproduksinya 20 kilogram padi dan juga 15 unit TV kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan dari sini kelihatan jelas nggak sih, kalau misalkan Indonesia itu tuh memiliki keunggulan di bidang produksi apa, teman-teman? Yap, betul sekali. Dilihat dari yang paling besarnya, kuantitas produknya gitu ya, maka Indonesia memiliki keunggulan di bidang padi kayak gitu, produksi padi kayak gitu. Sedangkan untuk Amerika Serikat itu tuh memiliki keunggulannya di bidang produksi TV kayak gitu, teman-teman. Nah, otomatis kalau misalkan menurut si Adam Smith ini gitu ya, Indonesia itu tuh harus melakukan ekspornya adalah ekspor si padi kayak gitu teman-teman. Karena dia memiliki keunggulan mutlak di bidang produksi padi kayak gitu. Sedangkan Amerika Serikat gitu ya di sini lebih besar daripada Indonesia sebesar 15 unit kayak gitu kan ya Amerika Serikat. Makanya Amerika Serikat harus melakukan ekspornya yang apa? TV kayak gitu teman-teman. Di situ kalau misalkan eh, teori keunggulan mutlak menurut Adam Smith kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan eh, seperti ini, kenapa Adam Smith gitu ya harus
yang melakukan ekspor itu adalah yang mutlak kayak gitu ya, yang memiliki keunggulan mutlak. Oke, mari kita telusuri lebih dalam gitu ya, teman-teman. Kalau kita jumlahkan gitu ya, kalau kita jumlahkan semuanya, maka produksi padi dari Indonesia dan juga Amerika Serikat totalnya itu ada berapa dong teman-teman? Kalau misalkan setiap negara tuh memproduksi padi dan juga TV, tidak spesialisasi seperti yang Adam Smith tadi sarankan. Indonesia tuh kan harusnya fokusnya ya udah produksinya padi doang kayak gitu karena dia memiliki keunggulan mutlaknya di padi kayak gitu teman-teman. Sedangkan Amerika Serikat keunggulan mutlaknya itu di TV kayak gitu teman-teman. Jadi harusnya Amerika Serikat fokus di produksi TV. Nah, kalau misalkan gitu ya, si suatu negara tidak melakukan spesialisasi seperti yang disarankan oleh Adam Smith tadi, dan memproduksinya tetap padi dan juga TV, nanti itu total produksinya nanti akan seperti ini teman-teman. Jumlah padi yang beredarnya itu akan ada sebesar 70 kilogram. Kayak gitu kan ya teman-teman. Karena 50 tambah 20 kilogram jadi 70 kilogram. Sedangkan untuk TV-nya jadi berapa unit dong totalnya di pasaran? Ada 20 unit. Kayak gitu. Nah ini kondisi gitu ya. Kondisi ketika belum melakukan spesialisasi. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah melakukan spesialisasi bakal kayak gimana dong? Oke, let's see. Kalau misalkan gitu ya, untuk memproduksi satu padi gitu ya, ini satu orang gitu ya, satu padi gitu ya, satu orang untuk memproduksi padi, sorry, saya ralat. Saya ulangi lagi, untuk memproduksi padi oleh satu orang gitu ya, Indonesia itu tuh bisa menghasilkan 50 kilogram. Sedangkan gitu ya, untuk Amerika Serikat, satu orang itu bisa memproduksinya 20 kilogram. Kayak gitu teman-teman. Kemudian untuk Indonesia juga di sini, satu orang itu tuh bisa memproduksi 5 unit TV. Amerika Serikat itu tuh bisa memproduksinya 15 unit TV. Kayak gitu teman-teman. Oke, karena tadi menurut Adam Smith, kita harus memproduksi barang yang memiliki keunggulan mutlak kayak gitu, teman-teman. Indonesia ya udah fokusnya itu produksi padi aja, nggak usah produksi TV lagi kayak gitu, teman-teman. Kenapa demikian? Nah, kalau misalkan kita sudah melakukan spesialisasi seperti yang Adam Smith tadi sarankan gitu ya, Indonesia ya udah fokusnya produksi padi aja. Yang tadinya ada dua orang gitu kan ya, ada dua orang ini gitu ya. Yang satu produksi padi, yang satu produksi TV kayak gitu. Nah, kita alihkan si satu orang ini gitu ya. Si satu orang ini yang asalnya produksi TV, kita alihkan untuk memproduksi padi. Jadi dua orang gitu ya untuk memproduksi padi. Tadi satu orang tuh bisa memproduksi 50 kilogram. Otomatis kalau bertambah gitu ya orangnya jadi dua orang, produksi padinya jadi bisa berapa dong? 100 kilogram dong. Kayak gitu. Karena satu orangnya 50 kilogram. Kalau bertambah satu orang lagi jadi 100 kilogram dong. Kayak gitu ya aturannya. Nah, selanjutnya Amerika Serikat tadi gitu ya, untuk memproduksi satu apa? Sorry, satu orang itu untuk memproduksi padi membutuhkan 20 kilogram. Akan menghasilkan 20 kilogram padi. Untuk memproduksi TV gitu ya, satu orang tersebut itu tuh bisa menghasilkan 15 unit kayak gitu teman-teman. Nah, kata Adam Smith Amerika Serikat, kayaknya lu betternya produksi TV aja deh kayak gitu karena lu punya keunggulan dalam produksi TV. Ya udah deh, kita akhirnya memproduksi TV aja kata Amerika Serikat. Ya udah otomatis orang yang asalnya memproduksi padi akan beralih memproduksi TV. Asalnya satu orang itu tuh bisa memproduksi 15 unit gitu ya. Sekarang nambah lagi orangnya gitu kan ya. Orangnya nambah lagi. Jadi dua orang dong, kayak gitu kan ya. Dua orang ini otomatis
Asalnya satu orang 15, kalau dua orang menjadi berapa dong? Total produksi TV-nya menjadi 30 unit kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau misalkan seperti itu, teman-teman, nanti hasil akhirnya ada berapa dong total padi yang ada di pasaran? Totalnya ada 100 kilogram kayak gitu, teman-teman. 100 kilogram kayak gitu. Setelah terjadinya spesialisasi. 100 kilogram padi. Terus selanjutnya, TV-nya ada berapa dong di pasaran? Ada 30 unit kayak gitu, teman-teman. 30 unit TV kayak gitu. Otomatis lebih banyak nggak sih si padinya? Ya tentu saja lebih banyak kayak gitu, teman-teman. Si padinya lebih banyak, kemudian si TV-nya juga lebih banyak. Makanya Adam Smith menyuruh gitu ya, bahwa suatu negara itu boleh melakukan atau harus melakukan ekspor suatu jenis barang jika negara tersebut memiliki eh, keunggulan absolut dalam memproduksinya yang lebih efisien dibandingkan negara lain, kayak gitu, teman-teman. Jadi udah kelihatan gitu ya dari awal, karena di sini yang paling besar itu 50 kilogram. Sorry, jangan pakai ini biar kelihatan pembedanya. Indonesia itu 50 kilogram, jadi harusnya padi gitu kan ya, lebih besar daripada AS. Sedangkan Amerika Serikat itu lebih besar produksi TV-nya daripada Indonesia kayak gitu. Makanya produksinya harus TV aja kayak gitu, teman-teman. Itu teori keunggulan mutlak atau absolut menurut Adam Smith kayak gitu. Nah, ternyata di sini ketika dijelaskan gitu ya oleh gurunya si Adam Smith ke si David Ricardo, oke, ini sorry aku belum ngasih keterangan David Ricardo. David Ricardo. Oke, nah ternyata di sini ketika si David Ricardo mendengar penjelasan dari gurunya, gitu kan ya, kayak apakah memang seperti itu? Kayak gitu kan ya. Kayaknya kalau kayak gitu, nanti ada negara yang sulit untuk melakukan produksi karena mereka udah tertinggal gitu kan ya, dibandingkan negara-negara lain kayak ya udah yang bisa produksi cuma negara yang unggul aja kayak gitu. Sedangkan negara yang tidak unggul ya udah nggak bisa produksi apa-apa kayak gitu. Apakah harus seperti itu? Kayak gitu kan ya. Si David Ricardo jadi lebih kritis lagi kayak gitu ya terhadap teori yang dikemukakan oleh gurunya. Nah, otomatis di sini David Ricardo memiliki pernyataan yang berbeda kayak gitu ya. Menyempurnakan teori yang dikemukakan oleh gurunya tadi kayak gitu, teman-teman. Katanya menurut David Ricardo gitu ya, ketika ada sebuah negara yang tidak memiliki keunggulan absolut atau mutlak tadi gitu ya, nggak kelihatan seperti ini gitu ya, itu tuh masih bisa melakukan perdagangan. Dengan cara apa? Dengan caranya membandingkan biaya peluang dari masing-masing produksi atau dilihat dari DTDN. Apa itu DTDN? Dasar tukar dalam negeri. Kayak gitu, teman-teman. DTDN, dasar tukar dalam ne eh negeri kayak gitu ya. Dasar tukar dalam negeri. Oke, kayak gimana sih maksudnya? Oke, let's jump to the example. Jadi kita langsung aja ke contoh soalnya, teman-teman. Nah, di sini diketahui gitu ya, datanya itu Indonesia bisa memproduksi baju sebanyak 90. Kemudian bisa memproduksi handphone sebanyak 30. Sedangkan Cina gitu ya, bisa memproduksi bajunya 100 dan juga handphonenya 150. Kalau misalkan dilihat dari teorinya si Adam Smith di sini, Indonesia harus melakukan produksi? Enggak loh kayak gitu. Harus melakukan ekspor? Enggak kayak gitu. Kenapa? Kita lihat dari baju. Indonesia 90, Cina 100, lebih besar mana? Cina dong, kayak gitu kan ya. Terus Indonesia boleh produksi baju? Enggak, katanya lebih baik Cina aja yang produksi baju kayak gitu karena di sini Cina memiliki keunggulan yang lebih tinggi kayak gitu produksinya daripada Indonesia. Selanjutnya kita lihat handphone juga, produksi handphone. Indonesia cuma bisa 30, sedangkan Cina bisa 150. Ya,
Kalau gitu Indonesia ngapain dong? Nggak usah produksi gitu kan ya. Nah, kayak gitulah kelemahan dari teori si Adam Smith tadi. Makanya si David Ricardo memiliki teori lain kayak gitu teman-teman. Nah, kalau menurut si David Ricardo katanya ini tuh masih bisa loh dilihat dari sudut pandang si opportunity cost-nya kayak gitu atau si biaya peluangnya kayak gitu teman-teman. Atau si DTDN-nya, dasar tukar dalam negerinya kayak gitu teman-teman. Nah, kayak gimana caranya? Oke, kayak gitu nih teman-teman. Kita harus membandingkan kayak gitu teman-teman. Membandingkan dari setiap produksi suatu negara kayak gitu teman-teman. Membandingkannya kayak gimana? Oke, let's see di sini. Aku udah hitung sebelumnya bahwa Indonesia itu tuh untuk memproduksi satu baju gitu ya, itu tuh memerlukan opportunity cost sebesar 0,3 HP. Maksudnya gimana? Gini caranya. 90 gitu ya. 90 dibagi 90 berapa? Satu dong, kayak gitu ya hasilnya. Oke, 30 dibagi dengan 90 berapa? Hasilnya 0,3. Berarti untuk memproduksi satu baju gitu ya, Indonesia harus mengorbankan 0,3 HP kayak gitu. Ya, berarti HP-nya seperti berapa ya? Ya 0,3 lah, 0,3 HP kayak gitu teman-teman. Sedangkan kalau misalkan Cina untuk memproduksi satu baju, berarti kalau misalkan untuk memproduksi satu baju 100 dibagi dengan 100 dong, kayak gitu kan ya. Untuk memproduksi satu baju Cina itu tuh harus mengorbankan berapa? Berapa HP gitu kan ya. Berarti ini juga sama dibagi 100 kayak gitu. Satu baju diproduksi di Cina, itu tuh akan mengorbankan produksi 1,5 HP. Wow, ternyata untuk memproduksi baju, satu baju gitu ya, di Cina pengorbanan HP-nya itu lebih besar, teman-teman. Sebesar 1,5 HP kayak gitu. Beda sama Indonesia. Kalau misalkan mau bikin baju, pengorbanan untuk memproduksi HP-nya itu ya kecil, 0,3 HP kayak gitu. Oke, selanjutnya kita lihat dari produksi satu HP-nya kayak gitu. Berapa sih yang harus dikorbankan dari produksi satu buah handphone dari masing-masing negara kayak gitu teman-teman. Atau si opportunity cost-nya teman-teman. Kita lihat untuk memproduksi satu HP otomatis gitu ya di Indonesia 30 gitu ya. 30 dibagi berapa dong? 30 dibagi dengan 30. Karena 30 bagi 30 sama dengan satu kayak gitu. Untuk memproduksi satu HP, maka yang harus dikorbankannya berapa baju? 90 bagi 30 berapa? Hasilnya 3 baju. Kayak gitu teman-teman. Berarti untuk memproduksi satu HP, Indonesia harus mengorbankan 3 buah baju gitu untuk tidak diproduksi. Wow, ternyata banyak juga ya pengorbanannya. Untuk memproduksi satu HP itu tuh harus mengorbankan tidak produksi 3 baju gitu ya. Jadi sebanyak 3 baju tidak diproduksi hanya untuk memproduksi satu HP kayak gitu. Berbeda dengan Cina, untuk memproduksi satu HP katanya berapa? 150 berarti 150 dibagi dengan 150 sama dengan satu dong, kayak gitu kan ya. Nah, satu HP ini harus mengorbankan berapa baju kalau di Cina? Berarti 100 dibagi dengan 150. Berapa? 100 bagi 150? 0,6. Oh, ternyata kalau di Cina untuk memproduksi satu HP itu tuh hanya memerlukan pengorbanan sebesar 0,6 baju kayak gitu. Enggak satu baju aja kayak gitu. Enggak sampai satu baju pun kayak gitu untuk dikorbankan untuk memproduksi satu HP. Nah, otomatis di sini yang Indonesia harus memproduksi apa dong tadi? Yang apa sih si opportunity cost-nya yang paling rendah atau biaya pengorbanannya yang paling rendah kayak gitu teman-teman. Otomatis Indonesia harusnya memproduksi baju karena tadi
pengorbanannya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi baju itu tuh paling kecil kayak gitu teman-teman. Dibandingkan memproduksi HP yang mana harus mengorbankan 3 baju kayak gitu teman-teman. Sedangkan untuk Cina gitu ya, harusnya memproduksi apa dong? Memproduksinya HP kayak gitu teman-teman. Kenapa demikian? Karena untuk memproduksi satu buah baju, Cina itu harus mengorbankan 1,5 HP gitu kan ya. Satu lebih gitu ya, satu lebih handphone kayak gitu teman-teman. Hanya untuk memproduksi satu buah baju kayak gitu teman-teman. Jadi kayak peluangnya itu ya better memproduksi HP aja nggak sih daripada memproduksi baju. Kita harus kehilangan 1,5 HP kayak gitu. Makanya berdasarkan teori keunggulan komparatif David Ricardo gitu ya, kita harus lihat si opportunity cost-nya yang paling rendah kayak gitu teman-teman. Di sini DTDN baju kayak gitu ya, si dasar tukar apa dalam negerinya dari baju itu tuh yang paling rendah apa? Yang ini teman-teman 0,3 kayak gitu. Sedangkan untuk DTDN HP gitu, handphone gitu ya, yang paling kecil yang mana? Yang ini 0,6 kayak gitu teman-teman. Otomatis Indonesia harus memproduksinya baju, sedangkan Cina itu tuh harus memproduksinya HP kayak gitu teman-teman. Kita tulis di sini harus produksinya baju gitu ya. Sedangkan Cina itu harus produksinya handphone. Kayak gitu teman-teman. Oke, jadi ternyata kalau misalkan menurut si teori komparatif David Ricardo gitu ya, Indonesia walaupun di sini tidak memiliki keunggulan mutlak gitu ya, masih tetap bisa melakukan produksi atau melakukan kegiatan ekspor kayak gitu teman-teman, perdagangan dengan negara lain kayak gitu teman-teman. Tapi lebih baik memproduksinya produksi baju aja, nggak usah produksi si handphone. Kayak gitu teman-teman. Oke, itu untuk si teori perdagangan internasionalnya. Kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk materi teori perdagangan internasionalnya. Kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya di video perdagangan internasional part ketiga. Thank you semuanya. Semoga paham ya.